Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasrina Purwanti. Saya ngajar di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab angkatan 4 tahun 2021 dan hari ini saya akan melakukan ujian kinerja atau KIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita ini, agar kegiatan kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya anak-anak itu udah pernah melakukan konseling kelompok? Udah paham? Paham. Ada yang belum? Ada. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi. Konseling kelompok itu adalah kegiatan layanan BK yang dilakukan secara berkelompok, seperti kita ini berkelompok, yang membahas permasalahan pribadi anggota kelompoknya. Ya, Nak ya. Jadi tujuan dari kegiatan kita ini untuk menuntaskan permasalahan yang Ananda alami gitu. Ya, Nak ya, paham? Paham. Nah, kegiatan konseling kelompok kita ini hari ini akan kita lakukan. Nanti untuk minggu depan kita adakan lagi atau gimana? Iya, nanti kita carikan waktunya ya, Nak ya. Pada kegiatan ini, kenapa Ibu memanggil Ananda? Sebab ada laporan dari wali kelasnya yang menyatakan kalau nilai-nilai Ananda banyak yang tidak tuntas. Benar demikian? Benar. Nah, nanti akan kita bahas ya, Nak ya. Kenapa nilainya bisa rendah? Itu apa penyebabnya gitu. Nah, sebelum kegiatan kita ini kita lanjutkan, tadi ada kan mengisi surat pernyataan menyetujui mengikuti konseling? Ada kan? Ya, ini sudah ada dan dikumpulkan, dan juga ada ikrar konseling. Nah, di dalam kegiatan kita ini kita harus memperhatikan azas-azas yang ada di kegiatan kita ini ya, Nak ya. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Jadi apapun nantinya yang akan kita bahas dalam kegiatan kita ini, Ibu harap Anda semua bisa menjaga kerahasiaannya. Tidak ada nanti pas setelah kegiatan ini pas di ruang kelas atau di mana dibicarakan sama yang lain. Tidak boleh anaknya, bisa menjaga kerahasiaannya? Bisa. Oke. Kemudian adanya azas kesukarelaan. Jadi anak-anak Ibu ini memang secara sukarela nanti mengemukakan apa masalah yang sedang dialaminya. Sebab kalau anak-anak Ibu tidak secara sukarela, nanti kami pun tidak bisa mencarikan solusinya dari permasalahan tersebut ya, Nak ya. Kemudian azas keterbukaan. Jadi masing-masing kita nanti memang harus terbuka dengan permasalahannya, apa yang menyebabkan nilainya bisa rendah gitu. Jadi memang harus terbuka. Bisa dipahami, Nak? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, Nak ya. Tadi udah Ibu singgung ya masalah nilai ya. Nah, jadi masalah nilai ada laporan dari wali kelas yang katanya nilai-nilai anak Ibu ini banyak yang tidak tuntas. Ya. Nah, apakah kita udah saling kenal? Belum. Nah, kalau belum saling kenal, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, Nak ya. Sebab tak kenal maka tak Sayang. tak sayang maka tak Cinta. Nah, jadi perlu perkenalan agar nantinya kegiatan kita ini juga bisa berjalan dengan baik ya. Kalau kita tidak kenal dengan orang, kita pun tidak terbuka nanti mengemukakan masalah kita ya. Nah, perkenalan Ibu mulai dari diri Ibu sendiri. Perkenalkan, nama Ibu Wasrina Purwanti, biasa dipanggil Bu Was. Di sini Ibu sebagai konselornya ya. Nah, selanjutnya silakan yang memperkenalkan diri siapa dulu? Indah. Nah, silakan Indah, kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, kelas 11 AOP1, tinggal di bawah. Hai Indah. Semangat Hai Indah. Dan selanjutnya
11 HP 3 tinggal di titik 1 tahun. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Mustamira Inaba, kelas 11 HP 2. Alamat Karangmadani. berarti satu kampung ya nak ya? Iya, Bu. Oh, satu kampung. Kebetulan ibu juga orang Karangmadani. Berarti kita satu kampung ya? Iya, Bu. Sukunya apa? Caniago. Iya. Gitu ya, berarti Caniago kita keluarga ya? Iya. Kebetulan suku ibu Caniago. Ada lagi yang sukunya Caniago? Ada, Bu. Hai ke sana. Nah sekarang kita lanjutkan ya nak ya. Kita kegiatannya santai aja ya, nggak ada yang kaku, nggak ada yang ini gitu. Yang penting kita sopan. Nah sekarang ikutannya satu persatu ya. Kita mulai dari Ratu. Ratu, apa yang menyebabkan kok bisa nilai Ratu tidak tuntas gitu? Penyebab nilai saya rendah yaitu suka melewat waktu dan membantu orang tua saat mengasuh adik, seperti menjaga adik saat ibu bekerja. Jadi saya nggak bisa Mengerjakan tugas. Jadi karena kebanyakan membantu orang tua, jadi lalai dalam mengerjakan tugas. Itu makanya nilainya banyak yang tidak tuntas. Iya. Kemudian Ratni, apa yang menyebabkan nilainya tidak tuntas nak? Penyebab nilai saya tidak tuntas yaitu kecenderungan main game box sehingga lalai memindahkan tugas. Rasa malas untuk mengerjakan tugas. Berarti waktunya hanya sibuk main Game. game. Oke. Lalai dalam mengerjakan tugas. Kemudian Fitri, Penyebabnya adalah karena kecanduan nonton drama Korea. kecanduan nonton drama Korea. Jadi waktunya tuh habis untuk nonton drama Korea ya nak ya. Itu makanya tidak fokus lagi dalam belajar dan mengerjakan tugas. Kemudian Elvi apa? lalai mengerjakan tugas karena sering begadang. Karena sering begadang. Kenapa aku bisa sering begadang? Saya sering nolong ibu jualan kue. Menolong ibu jualan kue malam hari. Berarti orang tuanya punya kedai. Iya. Kemudian Ahmad apa masalahnya kok bisa nilainya banyak yang tidak tuntas? Karena sering scroll TikTok, Bu. Karena Sering lihat TikTok. kecanduan TikTok. Iya. Cuman lihat-lihat aja, Bu. Cuma lihat nggak candu. Tapi lalai juga dalam mengerjakan tugas ya nak ya, sehingga nilainya juga banyak yang tidak tuntas. Kemudian selanjutnya apa nak? Kenapa nilainya bisa tidak tuntas? Apa penyebabnya? Karena candu main handphone, jadi waktunya sibuk main HP, ya nak ya. Jadi tugas yang diberikan guru dibiarkan saja. Iya. Kemudian apa lagi? Selanjutnya Susi, apa masalahnya nak? Nggak ada motivasi, Bu. Tidak ada motivasi. Kenapa? Bosan belajar. Bosan belajar. Kata bosan itu harus dilawan ya nak ya. Nanti setelah konseling ini nggak ada lagi kata bosan ya. Kemudian Indah, Dia sama seperti Fitri. sama seperti berarti sama-sama candu drakor ya nak ya. Nah sekarang kan semuanya udah mengemukakan permasalahannya kan. Nah kita sepakati permasalahan siapa dulu yang akan kita bahas. Fitri. Berarti Fitri dengan Indah sama ya permasalahannya. Berarti dua orang sekaligus itu tertuntaskan gitu. Oke, Fitri bisa diceritakan lagi permasalahannya? Bisa, Bu. Ya, silakan. Permasalahannya adalah karena kecanduan nonton drakor, jadi hari ini saya itu habis main handphone, gitu kan, nonton drakor Berarti sampai nonton drakornya lewat HP, iya, nggak laptop, enggak. nggak lewat HP ya terus. Sampai begadang tuh, Bu. Jadi malas untuk ngerjain tugasnya, Bu. Ya. Yang lain ada tanggapan nggak atau pertanyaan untuk Fitri? Dan Ada, silakan. Si suaranya digaraskan ya nak ya. kecanduan nonton drakor dari kapan? Sejak kapan maksudnya itu?
tugas. Gantian siapa dulu? Kenapa bisa candu berterdakwa? Ya karena cerita itu menarik, pemeran-pemerannya itu menarik juga. Menarik, gagah-gagah, cantik-cantik ya nak ya. Ya. Lebih indah daripada tugas yang diberikan oleh guru ya. Tugas kan bosan. Kalau mengerjakan tugas bosan. Nah yang lain masih ada? Ya silakan Alma. Nonton drakor, apakah pas nonton drakor apakah itu tidak berpikir tugasnya gimana? Ya, Sempat terpikir sih, cuman cuman malas aja. Karena lebih menarik drakor. lebih menarik drakor Iya. daripada tugas. Setiap episode itu lebih menarik. Lebih menarik. Jadi kalau habis episode ini pengen nyambung episode berikutnya gitu ya, tidak ingin ketinggalan ceritanya ya Fitri ya. Aduh, berarti memang candu ya nak ya. Memang candu, memang perlu kita bahas ini apalagi kita mau ujian ya ujian semester. Dan siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi. Tadi Elvi mau tanya? Udah diwakilkan. Nah, Fitri, tadi kan Fitri menjelaskan Fitri itu lebih suka nonton drama Korea dibandingkan dengan belajar atau nggak tugas ya kan ya nak ya. Kalau menurut Fitri sendiri gitu, perilaku Fitri gitu bagus atau tidak? Menurut saya nggak bagus Bu. Kenapa? Karena tugasnya menumpuk dan banyak yang tertinggal. Jadi ketika guru menerangkan di kelas saya nggak tahu gitu, nggak nyambung gitu Bu. Nggak nyambung. Jadi kalau nonton Korea berarti kan Fitri itu nonton Koreanya malam. Iya. Iya. Malam. Pulang sekolah itu langsung nonton Korea. Tidak bantu orang tua gitu. Ada Bu. Ada bantu orang tua. Jadi selesai bantu orang tua start nonton Korea sampai jam Kadang-kadang jam 12 sampai jam 12 malam. Jadi kalau sampai jam 12 malam besok bangunnya pasti ngantuk ya. Pasti tidak konsen ya dalam belajar ya nak ya. Nah kan tadi Fitri sudah menjelaskan tuh kalau perbuatan Fitri kayak gitu tidak bagus gitu ya. Kalau seandainya itu dipertahankan itu bisa merugikan diri sendiri ya. Nah, yang lain gimana? Bagaimana solusinya itu untuk Fitri masukannya? Dia ini kan candu sekali nonton drama, sehingga yang penting drama Korea, masalah yang lain lupakan gitu. Menurut Ananda yang lain gimana? Tanggapannya ya silakan Akma. Kan Fitri tahu sekolah lebih penting dari nonton drakor. Jadi sekadarnya saja. Ada waktu untuk nonton drakor, ada untuk waktu untuk belajar. Iya. Dibagi-bagi. Gimana? Yang lain gimana anak? Kok masih lesu? Kayaknya masih lesu. Ya. Ya masih lesu. Apakah perlu ada apa? Permainan atau apa? Supaya lebih semangat. Apa permainan kita ada usul? Ada yang memberikan usul apa permainannya supaya lebih semangat lagi? Apa? Hah? Lanjut. Semangat. Tidak semangat. Kalau tidak semangat kita permainan dulu nanti kita lanjutkan kegiatan kita boleh seperti itu. Ini kayaknya banyak yang tidak semangat nih. Ya nak ya. Banyak yang masuk. Nah sekarang kita mengadakan permainan apa? Kita permainan apa dulu? Ada usul? Apa permainannya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke permasalahan Fitri. Nah, siapa lagi yang akan memberikan tanggapan kepada Fitri? Kan gambarannya udah nampak. Nah, bagaimana tanggapan yang lain terhadap perilaku Fitri gitu? Solusinya gimana? Fitri itu harus gimana? Agar nilainya oke, Indah, silakan. Seharusnya Fitri itu harus bisa membagi waktu Harus bisa membagi waktu. dan Lanjut. ingat orang tua sudah susah payah kan untuk menyediakan mengurus sekolah, jadi harus membagi waktu agar bisa membuat tugas. Oke.
Bisa dipahami itu Fitri? Bisa, Bu. Bisa. Jadi walaupun misalnya Fitri itu hobinya nonton Korea gitu kan, jadi seperti kata teman-temannya dan juga yang seperti yang dijelaskan tadi, kalau seandainya Fitri masih bertahan dengan sikap Fitri yang seperti itu, ya istilahnya hari-harinya hanya dipenuhi oleh drama Korea gitu tanpa menyulitkan belajar, apalagi kan masa depan Fitri itu masih panjang ya nak ya, Fitri masih masa-masa sekolah gitu. Jadi kalau seandainya perilaku Fitri ini terus dilakukan, yang rugi tentunya Fitri. Bisa jadi nanti Fitri tidak naik kelas ya nak ya. Bisa dirubah perilakunya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Berarti ibu berharap nantinya Fitri itu bisa merubah perilakunya sehingga nilainya tuntas semua nantinya ya. Tidak ada lagi nanti nilai Fitri yang gagal apa ya, tidak tuntas gitu. Kalau bisa Fitri itu juara ya, bisa Fitri kalau bisa juara gitu. Nah, kalau menurut Fitri sendiri, apa yang harus Fitri lakukan agar nilai Fitri bisa meningkat? Sering bisa membagi waktu gitu, Bu. Lebih meninggalkan drama Korea dan belajar. Dan lebih giat lagi, Bu. Lebih giat lagi dalam belajar. Jadi kurangi nonton drama Koreanya ya nak ya. Drama Koreanya dikurangi nontonnya. Ya. Jadi Fitri gini ya nak ya. Tadi kan Fitri udah janji kan pengen merubah perilakunya. Jadi ibu pengennya Fitri itu menuliskan di kertas ini, dituliskan buat nama kelas, kemudian perilaku Fitri yang menyimpang atau perilaku negatifnya gitu, seperti nonton drama Korea ini. Kemudian apa perilaku positifnya yang akan dirubah agar nilainya bisa meningkat. Mengerti maksud itu kan? Kemudian seandainya Fitri bisa merubah perilaku Fitri yang awalnya malas belajar menjadi rajin belajar, Fitri mengharapkan ada hadiah gitu, boleh dari teman-temannya, boleh dari ibu hadiahnya. Ya, misalkan kalau saya bisa merubah perilaku malas belajar saya menjadi lebih rajin belajar, maka saya akan menerima hadiah, misalnya hadiahnya perlengkapan alat tulis atau keperluan sekolah gitu. Tapi seandainya Fitri tidak bisa merubah perilaku Fitri, masih tetap candu drama Korea, melalaikan tugasnya dan juga nanti hasil belajarnya rendah, Fitri akan bersedia menerima sanksi atau hukuman. Bisa? Bisa. Jadi silakan dituliskan di sini ya. Nah, dituliskan di kertas ini perilaku yang sekarang perilaku Fitri itu gimana dalam belajar. Kemudian perilaku yang akan Fitri rubah. Dah? Paham? Kemudian seandainya Fitri bisa merubahnya, Fitri akan mendapatkan hadiah apa? Ya. Kemudian seandainya Fitri tidak bisa merubah, berarti Fitri bersedia menerima hukuman apa? Ya. Nah, silakan ditulis di sini dulu. Ditulis ya nak ya. Nah, silakan ditulis. Tulis seperti yang ibu katakan tadi, ditulis ya. Nah, untuk yang lain juga demikian ya nak ya. Cobalah pikirkan gitu. Kalau masalah malas belajar dengan alasan ini, coba kembalikan ke diri kita. Belajar itu untuk kita ya nak ya. Kalau seandainya anak-anak ibu tetap malas belajar, itu yang rugi siapa? Kita. Tidak ada orang yang sukses itu orang yang bermalas-malasan ya. Pasti orang sukses itu memang orang yang rajin, orang yang disiplin gitu ya. Jadi nanti ibu tidak ingin mendengar lagi gitu wali kelasnya melapor sama ibu nilai anak-anak ibu ini banyak yang rendah ya. Tidak ada lagi. Jadi mulai dari sekarang cobalah berpikir lebih dewasa. Ananda kan udah dewasa kan, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk seandainya saya tetap malas dalam belajar, otomatis nilai saya akan selalu rendah. Yang rugi tentunya saya dan juga keluarga juga rugi. Kita sekolah dibayar ya nak ya, kita membayar SPP. Seandainya nilainya
juga orang tua kita dari segi biaya. Ya nak ya. Nah, untuk yang lain pun demikian ya. Udah Fitri? Udah, aku kasih waktunya 2 menit ya. Silakan Fitri tuliskan di situ apa perilakunya yang sekarang, kemudian perilaku yang akan dirubah. Kemudian kalau Fitri berhasil merubahnya, berarti Fitri berhak mendapatkan hadiah. Udah? Udah, sini. Oke, berarti udah ya. Berarti perilakunya Fitri akan mengurangi nonton drama Koreanya, akan lebih rajin lagi belajar. Oke, kemudian apabila Fitri bisa merubah perilakunya dari malas belajar menjadi lebih rajin belajar, akan rajin datang ke sekolah, akan rajin membuat tugas, maka Fitri akan mendapatkan hadiah dari kami ya, dari kami. Ya, Bu. Nah, berarti hadiahnya perlengkapan alat tulis. Oke, seandainya Fitri tidak bisa merubah perilakunya, berarti Fitri berhak menerima hukuman. Hukumannya apa? Apa hukumannya teman-teman? Misalnya mentraktir teman-temannya, boleh ya? Ya, Bu. Boleh. Nah, seandainya Fitri tidak bisa. Oke, ini Ibu pegang ya Fitri ya, sebagai bukti. Nanti Ibu akan tanya nanti sama guru-gurunya, akan Ibu cek Fitri ada berubah nggak dalam belajar. Nanti juga teman-teman yang lain tolong pantau Fitri ya. Juga diingatkan nanti seandainya dia masih malas dalam mengerjakan tugas, nanti teman-teman yang lain juga mengingatkan. Ya Fitri? Ya, Bu. Udah? Sekarang gimana perasaan Fitri setelah kegiatan kita ini? Udah lega, Bu. Udah lega? Udah merasa terbantu atau gimana? Merasa terbantu. Untuk yang lain-lain, sekarang kan kita sudah melakukan kegiatan kita ini kan. Nah, Ibu tanya, ini kan masalahnya hampir sama semua ya. Intinya masalahnya itu nilainya rendah gara-gara malas belajar. Intinya itu ya Nak ya. Nah, jadi Ibu minta masing-masing Ananda berkomitmen gitu, apa yang akan dilakukan agar nilainya bisa meningkat lagi. Secara bergantian silakan kemukakan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar nilainya meningkat. Ya, paham dengan maksud Ibu? Paham, Bu. Oke, kita mulai dari Ratu. Apa yang akan Ratu lakukan agar nilai Ratu bisa meningkat? Yang akan saya lakukan agar nilai saya lebih meningkat yaitu rajin belajar, pandai membagi waktu saat di rumah, mengerjakan tugas yang diberi guru, dan lebih mengutamakan kerja sekolah. Oke. Berarti lebih mengutamakan belajar ya Nak ya. Pokoknya pandai-pandai mengatur waktu. Yang namanya kita anak perempuan, kita udah besar, kita juga wajib membantu orang tua ya. Misalnya setidaknya membantu dalam memasak, nyapu rumah, nyuci piring, itu kan bisa kita lakukan ya. Nah, pokoknya pandai-pandai mengatur waktu. Kalau Ratni, apa yang akan dilakukan agar nilainya bisa meningkat? Yang dilakukan adalah mencari penyemangat, Bu. Penyemangat sekolah. Mencari penyemangat, apa maksudnya? Pacar gitu Nak? Semangat yang bisa memotivasi, Bu. Udah kan jangan maju ke depan. Dia bangga milik kita. Oke, semangat lagi, bagus ya. Udah, Fitri tadi apa yang akan dilakukan? Fitri akan mengurangi nonton drama Korea dan lagi memfokuskan belajar ya. Oke, Elvi. Akan lebih rajin belajar, Bu, ya belajar terus tidurnya lebih awal dan bangunnya cepat. Oke, berarti tetap intinya lebih giat lagi dalam belajar ya. Lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas. Tugasnya kan tidak payah-payah ya Nak ya. Tidak kan? Tapi karena Ananda malas saja membuatkan. Oh iya. Kemudian Okma, apa yang akan dilakukan agar nilainya bisa meningkat? Menjemput tugas yang tertinggal. Menjemput tugas yang tertinggal. Oke, selanjutnya Lebih tidak melihat HP, lebih ke belajar. lebih fokus lagi belajarnya. Jadi bermedia sosialnya atau main TikToknya dikurangi, ya. Nah, selanjutnya siapa nih?
Redni. Redni apa yang akan dilakukan agar nilai Redni itu bisa meningkat? Tidak ada lagi nanti nilai yang tidak tuntas gitu. Yang dilakukan meninggalkan handphone dulu supaya fokus lagi belajar dulu. Meninggalkan candu handphonenya gitu, lebih fokus lagi dalam belajarnya. Fokus belajar itu contohnya seperti apa? Apa contohnya? Kan fokus belajar Bu. Mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal. Oke, nah, mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru sekarang ini ya. Pokoknya lebih rajin lagi belajar, karena belajar itu untuk kita ya nak ya, bukan untuk orang lain tapi itu untuk kita. Itu memang kesadaran dari kita ya. Kalau misalnya ibu memberi nasihat ini, kalau misalnya Ananda memang niatnya tidak ingin berubah, itu tidak akan berubah ya. Ibu sebagai guru hanya bisa memberikan nasihat yang melakukan perubahan tetap diri Ananda yang berubah. Kalau pengen baik, pengen punya masa depan yang cerah, oke, diperbaiki cara belajarnya ya. Oke, selanjutnya Susi. Pastinya lebih mementingkan pendidikan atau pelajaran. Iya. Oke, berarti intinya lebih mementingkan pendidikan juga, lebih mementingkan belajar dan meninggalkan apa? Ya, sifat-sifat bosan. Malas, sifat bosan. Oke. Bosannya kenapa Susi? Memang bosan dengan pelajarannya atau bosan dengan gurunya? Ada kan siswa, ibu tanya, kenapa tidak masuk nak? Tidak asik belajar dengan ibu tuh. Nah, ada kata-kata seperti itu. Kalau Susi bosannya memang bosan aja belajar semua guru atau bosan cuma satu guru atau gimana? Semua guru bosan. Pasti memang minat belajarnya nggak ada ya nak ya. Kenapa nggak ada minat belajar? Pasti ada sebab ya. Ada kan? Nah, kenapa? Nggak ada minat belajar. Pasti ada alasan gitu. Kenapa nggak ada minat belajar? Pasti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya, belajar. Hah? Ya nggak ada motivasi. Nggak ada aja motivasinya. Susi pun nggak tahu kenapa nggak ada aja motivasi gitu. Yang jelas malas saja belajarnya. Iya. Nah, jadi untuk kedepannya berarti Susi akan lebih rajin lagi dalam belajar ya. Kalau seandainya Susi masih malas-malas kayak gini, yang rugi tentunya Susi ya. Oke, Indah, apa yang akan Indah lakukan agar nilai Indah bisa meningkat? Membagi waktu agar nggak kecanduan nonton drakor. Oke, berarti tadi masalahnya sama ya dalam hidup ya, dengan kecanduan drama Korea. Oke, nah sekarang kan anak-anak ibu udah mengungkapkan kan yang akan dilakukan, ibu akan melihat perubahannya ya nak. Nah untuk minggu besok kita adakan lagi pertemuan ya. Ya nanti juga ibu akan bertanya kepada teman dan juga kepada guru-guru yang masuk di kelas dan juga sama wali kelasnya, ada nggak perubahan anak-anak ibu dalam belajar ya. Nah sekarang berarti minggu besok kan kita mengadakan pertemuan lagi. Kira-kira jam berapa nak? Jam 8, sepakat jam 8? Sepakat. Oke, berarti minggu besok kita adakan lagi kegiatan kita ini tepatnya jam 8 ya. Nanti akan kita bahas lanjutannya ya nak ya. Nah, itu pun nanti akan melihat perkembangan anak-anak semua ya. Nah, di sini ibu cuma menegaskan lagi agar anak-anak ibu itu memang lebih rajin lagi belajarnya. Hilangkanlah sifat bosan, sifat malas, karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri ya. Pikirkan masa depan kita udah dewasa, kita udah bisa berpikir masa depan kita. Seandainya nanti kita mau kemana, sudah terpikirkan dari sekarang ya. Nanti tidak disangka-sangka Ananda udah kelas 3, nanti udah tamat ya. Nah, jadi kalau seandainya masih bermalas-malasan, otomatis nanti tidak naik kelas, tidak ini, masa depannya bisa-bisa jadi hanya menjadi ibu rumah tangga saja ya. Nah, kalau nilai rendah, mencari pekerjaan pun susah, apalagi masuk kuliah itu tidak akan
Nah, sebelum Ibu akhiri kegiatan kita ini, di WA nanti Ibu share ya, ada link evaluasi hasil yang harus Anda kerjakan dan juga LKPD-nya. Ya, nanti Ibu share di grup WA ya Nak ya, silakan dikerjakan gitu. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akhiri kegiatan kita ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam